Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat database dan membuat tabel di dalam database yang sudah kita buat. Sebelum kita praktek, di sini ada teori sedikit tentang SQL, struktur query language, terbagi atas 3 bagian. Yang pertama DDL, data definition language, ya. Itu query-nya SQL-nya ada create, nanti untuk create atau membuat database, create database, dan create table, contohnya seperti itu. Lalu di DDL ada alter, nanti mengubah struktur, ya. Struktur data dari misalnya database, misalnya merubah nama database, merubah nama table, merubah kolom, merubah tipe data, nanti menggunakan DDL alter, ya. Lalu di DDL ada SQL drop, ada query drop yang berfungsi untuk menghapus struktur database, misalnya ya, menghapus database, ya, drop table, nanti menggunakan query drop. Kategori kedua, teman-teman, ada DML, ya, data manipulation language, ya. Biasanya ini digunakan untuk aplikasi CRUD, create, read, update, delete, ya, di sisi aplikasi, ya. Pertama ada query insert untuk menginput data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, select untuk menampilkan data, ya. Jadi teman-teman, bedanya drop sama delete, ya. Kalau drop menghapus, ya, struktur datanya, sedangkan delete menghapus datanya. Seperti itu, ya. Terusnya alter dan update, ya. Kalau alter mengubah struktur datanya, update mengubah datanya. Terakhir, teman-teman, ada kategori ketiga DCL, data controlling language, ya, untuk kontrol, biasanya grant sama revoke, yang berfungsi untuk memberi hak akses kepada user dan menghapus hak akses kepada seorang user. Ya, selama ini kita masih login, masih menggunakan super user root, belum memberikan izin akses kepada user selain root. Baik, nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Untuk yang pertama, teman-teman, kita akan belajar DDL create database, membuat database, ya. Nanti sintaknya create database, lalu nama database-nya titik koma, ya. Nah, teman-teman, ya, seperti biasa, di sini ada yang huruf besar semua dan huruf kecil, ya. Sebenarnya huruf kecil semua boleh, cuma di sini saya untuk membedakan, ya, mana perintah query dengan nama database, nama tabel, atau nama kolom, nanti saya bedakan. Untuk perintah-perintah query, saya huruf besar semua, ya. Huruf kecil sebenarnya nggak masalah, gitu, ya. Dan untuk nama database, nama tabel, nama kolom, dan seterusnya huruf kecil. Dan tidak boleh ada spasi untuk penamaan database ataupun nanti penamaan tabel. Baik, sama-sama kita praktek, ya. Kita buat database-nya 2, ya. Kalau di dalam slide di sini database-nya pegawai, ya, atau yang lain juga boleh, teman-teman. Nanti bebas-bebas saja, gitu, ya. Oke, teman-teman, kita masuk dulu. Ini saya keluar dulu, ya. Saya buka dari awal. Buka command from. Ya, karena saya nginstal sum-nya di C, partisi C, maka saya pindah dulu. Change directory spasi backslash. Pindah ke parent directory, ya. Parent-nya di C langsung. Change directory spasi backslash, langsung naik ke atas, lalu pindah ke software sum-nya yang ada di C. Change directory xampp backslash mysql backslash bin. Ya, ini kita akan masuk ke binary-nya MySQL, ke ruang database MySQL atau MariaDB. Ya, perintahnya MySQL untuk masuknya min u, usernya siapa, root tentu saja, ya, belum ada user lain. Min p, passwordnya nanti dimintakan, gitu, ya. By default belum ada password, di enter aja langsung. Ya, welcome to the MariaDB monitor, ya. Untuk menampilkan review, ya, dari video sebelumnya, database yang ada, show databases,
Ya, gitu ya. Nah, ini banyak sekali gitu ya. Ada DB surat, DB TI, DB toko ya. Nanti coba kita buatkan ya. Misalnya saya mau buat nanti DB penjualan, atau kita lihat slide-nya dulu. Di sini nanti kita DB toko ya. DB toko sudah ada. Berarti nanti nama database-nya yang lain. Tidak boleh sama database yang sudah ada. Saya misalnya DB warung gitu ya. Belum ada ya. Silakan kita buat perintahnya create, termasuk bagian DDL, data definition language. Create database DB warung. Misalnya ya, DB toko tadi sudah deh. Jangan lupa akhir statement diakhiri dengan titik koma, di enter. Coba tanda panah ke atas, show databases, maka akan ada DB warung. Nah, ini ya, DB warung sudah ada. Sekarang teman-teman kita buat tanda panah ke atas atau ke bawah ya, untuk mengulangi perintah yang sebelumnya. DB warung-warungan. Nah, misal gitu ya. Kita buat, nanti ini kita hapus ya. Enter, create database warung-warungan. Kita show databases lagi, maka akan ada DB warung, ada DB warung-warungan gitu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan perintah DDL yang lainnya, yaitu drop, untuk menghapus ya struktur data dari database, menghapus database ya. Tadi DB warung-warungan ya. Perintahnya, atau kita lihat slide dulu, drop database, nama database-nya ya. Drop database, nama database. Berarti saya hapus ya teman-teman ya. Drop database, nama database-nya DB warungan gitu ya. Saya hapus. Jangan lupa akhir statement query titik koma. Ya, query oke. Sekarang kita show databases lagi. Seharusnya tidak ada lagi database warungan, yang ada DB warung saja. Baik, sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita akan setelah berhasil membuat database baru, nanti untuk pindah atau memasuki ruang database, ini DB pegawai, kalau kita DB warung, nanti perintahnya use DB warung gitu ya. Use DB warung. Kita masuk sekarang masih masih belum masuk ke database pun. Sekarang kita gunakan perintah use DB warung di koma, maka kita akan masuk ke database warung. Database change ya. Di sini sudah masuk ke dalam DB warung. Coba kita tampilkan tabelnya. Show tables ya, show tables titik koma. Empty set, berarti belum ada satupun table yang ada di DB warung. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat table-table yang ada di dalam database ya. Video sebelumnya hierarki database itu pertama DBMS, lalu di dalam DBMS banyak database, di dalam database banyak table-table yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Ya, untuk manajemen table atau nanti lanjutan dari query yang sudah ada, create sudah, alter belum ya, drop. Nah, nanti insert, update, delete, dan select di video selanjutnya. Baik, seperti itu teman-teman. Sebelum kita membuat sebuah tabel, di mana tabel ada tipe data, nah sekarang kita ketahui dulu apa itu tipe data. Tipe data merupakan bentuk pemodelan data yang dideklarasikan saat create table, saat membuat tabel. Tipe data ini nanti akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Jadi nanti data yang kita akan buat harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Misalnya teman-teman ya, nama tipe datanya karakter, jangan numerik gitu ya. Terusnya gaji, jangan karakter, harus dia numerik. Jadi harus sesuai dengan yang kita deklarasikan. Nah sekarang teman-teman, karena tipe data itu beragam, kita lihat situsnya langsung di MariaDB-nya teman-teman. Nah ini saya sudah buka di mariadb.com. Di sini ada tipe data. Ya,
Ada tipe data numeric, ada teman-teman tiny integer, boolean, true or false gitu ya. Small integer, medium integer, integer. Di sini ada range-nya dari minus berapa sampai berapa. Ya, silakan nanti dilihat di dokumentasinya gitu ya. Ada big integer, ya mungkin nanti spesifik seperti ini nggak cukup. Ya, datanya nanti setiap bulan, setiap tahun bertambah, nanti ingin menggunakan big integer, dipersilahkan. Ada desimal dan seterusnya. Ada float ya, ada double, ini untuk yang pecahan. Ya. Selanjutnya tipe data string. Ya, ada char, ada varchar ya. Bedanya char sama varchar, kalau char ini fix ya, fix length string. Kalau varchar ini variabel length yang nanti dia tidak fix atau nanti dia menyesuaikan diri dengan isinya. Contohnya begini ya. Ada sebuah ember ya. Itu kapasitasnya 5 liter. Teman-teman isi 3 liter air di ember tersebut, maka ketika teman-teman menggunakan tipe data char, dihitungnya tetap 5 ya. Karena wadah embernya kapasitasnya berapa maksimal? 5 liter. Walaupun teman-teman isi 3 liter, nanti dihitungnya 5. Itu char, jadi fix ya. Jadi contohnya untuk nomor induk, untuk kode barang, itu kan sudah fix. Nah, ya, oleh karena itu pakai char baiknya seperti itu ya. Sedangkan varchar nanti ember tadi 5 liter diisi 2 liter, nanti dihitungnya 2 liter gitu ya. Jadi dia tidak fix, dia mengikuti isinya, mengikuti isi datanya gitu ya. Nah, contohnya untuk nama, untuk alamat ya dan lain sebagainya nanti gunakan varchar, karena kita set misalnya 50, ternyata nama isinya 30, nanti dihitungnya 30. Oke teman-teman, itu untuk yang string atau yang text, ini banyak sekali. Terusnya ada yang date and time ya. Date tanggal, nanti formatnya tahun dulu, bulan baru tanggal, YYY tahun 4 digit, minus atau slash month bulan, minus atau slash DD tanggal gitu ya. Ada time, formatnya jam, menit, detik dan seterusnya. Date time nanti tanggal dan waktu. Baik teman-teman, di sini ada tipe data yang lainnya. Ada geometri, mungkin ini saya jarang pakai ya. Ada auto increment, berarti otomatis nomor urut biasanya untuk primary key. Lalu ada null value, nanti ada ngeset not null atau yes null. Not null artinya tidak boleh kosong, ya kebalikannya nanti boleh kosong. Baik, seperti itu teman-teman tentang tipe data. Kita balik lagi. Setelah kita mengetahui tipe data, langkah selanjutnya kita buat table dengan sama masih di DDL, data definition language, create table, nama tabelnya. Di sini kan warung ya. Kita toko ya, atau jualan, ada jenis produk, misalnya ada yang elektronik, nanti kulkas, mesin cuci AC gitu ya, atau toko pasnya ya. Terusnya nanti ada furniture, ada meja, kursi, bangku dan seterusnya, ada makanan, minuman dan seterusnya ya. Kita lihat kolom pertama ID bertipe data integer, primary key tadi sudah kita ketahui ya. Atau sebelumnya ya, di video sebelumnya, auto increment otomatis. Jadi setiap tabel nanti memiliki key ya, kunci primary yang nanti akan direlasikan ke tabel lain kalau sudah belajar tentang relasional data gitu ya. Lalu teman-teman di sini masukkan kolom keduanya nama, varying karakter 30, not null, unique. Not null itu wajib diisi, tidak boleh kosong. Unique itu constraint yang lain. Constraint itu artinya validasi ya. Artinya nama jenis nggak boleh sama. Kalau sudah di-input misalnya elektronik, nanti nggak boleh lagi nginput elektronik di tabel jenis ya. Baik teman-teman, sama-sama ini sudah masuk DB Warung. Sekarang tadi select show tables masih kosong, sekarang kita create table jenis ya, buka kurung, nah gitu ya. Create table, perintahnya seperti itu. Lalu nama tabel jenisnya buka kurung. Kolom pertama ID bertipe data integer sebagai primary key. Lalu auto underscore increment. Nah gitu ya, koma. Jadi pemisah antar kolom, antar field di sebuah table, koma. Ya. Pertama,
ID sebagai primary key bertipe data integer. Yang kedua, nama jenis bertipe data varying karakter. Di slide seperti itu ya. Maksimal 30, berarti nggak boleh lebih dari 30 karakter untuk menginput nama jenis produk, gitu ya. Lalu teman-teman wajib diisi not null, lalu tidak boleh sama atau unique ya. Teman-teman di sini ada dua constraint, ada dua validasi data ya. Pertama wajib diisi 3 ya, varchar 30 ya. Kedua nggak boleh kosong, ketiga unique. Kalau sudah selesai, nggak usah koma lagi, ini kolom terakhir. Maka setelah buka kurung, diakhiri dengan tutup kurung. Jangan lupa, setiap akhir statement diakhiri dengan tanda titik koma. Enter. Ya, baik, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel. Ya, di dalam slide, untuk melihat deskripsi dari tabel yang sudah dibuat, perintahnya adalah des, ya, describe. Bisa juga describe nama tabelnya, tabel jenis. Coba kita sama-sama des, teman-teman, jenis. Bisa juga describe kalau teman-teman mau ya. Describe atau des saja juga boleh. Nama tabelnya jenis titik koma. Oke, teman-teman, seperti itu. Ya, ada field ID dan nama, tipe datanya, constraint-nya, key-nya. Jadi unique sama primary nanti dimasukkan ke dalam key, default-nya nggak ada. Terusnya teman-teman di sini ekstranya untuk ID auto increment. Baik, kita buat tabel relasinya ya, yaitu tabel produk. Kita lihat ya, tabel produk. Nah, di sini teman-teman ada ID, ada nama, mungkin kita tambah kode ya. Kode produk biasanya kan ada ya, ada nama, harga, stok. Foto mungkin nggak usah nih ya, foto mungkin nggak usah ya. Ada yang kita tidak sesuai dengan slide, nggak apa-apa ya. Lalu ada foreign key, ada duta ya. Dari tabel jenis tadi kan ID, dutanya namanya ID jenis, tentunya tipe datanya harus sama, integer, tidak boleh kosong. Merujuk ke tabel jenis apa? Di tabel jenis primary-nya ID. Jadi untuk merelasikan dua tabel, nanti biasanya tabel master ya, tabel induk merelasikan primary key-nya. Primary key-nya ini di jenis ID. Lalu di tabel relasi, di tabel produk, dutanya foreign key. Foreign key-nya namanya ID jenis. Kenapa nggak ID? Karena sudah ada ID yang sebagai primary key di tabel produk. Karena tadi dibilang, setiap tabel itu memiliki sebuah primary key. Biasanya ID, tapi nggak mesti ID gitu ya. Bisa nanti kode atau NIP di pegawai ya, nanti bebas ya. Baik teman-teman, saya mau tambah kode, tapi untuk foto nggak usah, gitu ya. Ada harga sama stok ya. Baik teman-teman, kita buat tabel kedua. Create table produk ya, tadi di dalam slide. Oke, table produk. Sebenarnya namanya bebas ya. Produk, buka kurung. Nah, perintahnya untuk membuat tabel, create table produk, buka kurung, enter. ID bertipe data integer sebagai primary key, sebagai field kunci. Lalu otomatis nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya auto increment. Auto increment, koma ya. Terusnya saya tambah kode. Kode produk ya. Kode bertipe data char. Nah, ini ya untuk implementasi char ya. Bertipe panjangnya misalnya nggak usah banyak-banyak, 5. Ya, teman-teman, jadi kalau nginput 3 karakter, nanti tetap dihitung 5. Ya. Constraint-nya, validasi datanya, misalnya nggak boleh kosong dan unique. Iya, memang nggak boleh kosong dan nggak boleh sama. Ya, untuk kode barang atau kode produk ya. Terusnya, nama produk. Nama varying karakter. Varchar ya. Varying karakter, misalnya 30 karakter maksimal, berarti nggak boleh lebih dari 30. Wajib diisi not null ya. Nama barang, nama produk boleh sama nggak? Mungkin nanti boleh sama. Ada produk misalnya barang misalnya kursi, nanti ada kursi lagi, cuma beda merek mungkin. Di sini kan nggak ada mereknya ya, berarti jangan unik teman-teman ya. Kalau nanti ada barang yang namanya boleh sama. Oke, setelah itu harga ya. Sekarang yang merek yang pecahan deh, double
Ada double, ada float tadi ya. Kalau double nanti biasanya range-nya lebih besar dari float gitu ya. Kalau yang float contohnya beratnya 3,5 kg, 3,5. Kalau harga kan bisa jutaan ya. Nanti untuk yang range-nya lebih besar, teman-teman gunakan yang lebih besar juga. Misalnya contoh double. Double nggak boleh kosong pas nginput harga, not null. Lalu jangan unik. Kenapa? Kalau unik nanti nggak boleh ada harga barang yang sama. Jadi kalau boleh sama, ya teman-teman jangan ditambah constraint unik ya. Baik, nama, kode, nama, harga, ya stok ya. Stok bilangan bulat, integer, not null ya. Constraint-nya cukup itu teman-teman ya. Kalau mau ada default, boleh nanti default 1. Nanti kalau di input 0 akan diisi 1 gitu ya teman-teman ya. Boleh ada keyword apa? Default. Jadi constraint-nya teman-teman ada default ya, kayak gitu. Oke teman-teman, tapi sementara nggak usah dulu deh default ya. Terusnya teman-teman tadi foto nggak usah ya. Ada kode, nama, harga, stok, fotonya nggak usah. Nah sekarang foreign key, duta dari tabel jenis ya. Misalnya satu elektronik, nanti teman-teman nama barang TV nanti ID jenisnya nomor 1. Baik, foreign key-nya teman-teman ID jenis, jangan sampai salah ketik ya. ID jenis ya, bertipe data integer, not null, constraint-nya nggak boleh kosong. Lalu references ya ke tabel jenis, merujuk ke tabel jenis. Apa primary key di tabel jenis? ID. Jadi yang menyebabkan relasi dua tabel ini, di tabel jenis ada primary key ID, lalu foreign key-nya di tabel produk ini bernama ID jenis. Nanti tabel produk akan direlasikan ke tabel lain, berarti primary key tabel produk ID ini sebagai master, nanti di tabel relasinya mungkin nama foreign key-nya ID produk. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sih sudah selesai. Fotonya saya skip ya. Nah, kalau udah selesai, kolom-kolomnya jangan kasih koma lagi. Jangan lupa, setelah create produk buka kurung, ini saya enter aja ya, diakhiri dengan tutup kurung, akhir statement query, diakhiri dengan titik koma. Enter. Ya, query oke. Sekarang kita lihat, teman-teman, deskripsi dari tabel tabel produk. Tanda panah kata saja ya, atau describe juga boleh. Describe nama tabelnya yang baru, tabel produk. Ya, udah kecil semua ya, produk. Baik, teman-teman, seperti itu. Itulah ya cara membuat create ya database dan create table. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.